Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah. Kita bersyukur kepada Allah dipertemukan kembali. Kita bersyukur kepada Allah waktu duha yang sedang kita alami sekarang. Kita sekaligus sedang bukan cuma bersama duha, tapi juga bersama surat ad-duha. Bukan cuma bersama duha dan surat ad-duha, tetapi juga surat ad-duha ada yang punya, yaitu Allah. Berarti kita sedang bersama Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan keberkahan sisa hidup kita. Temanya fiqhul hayat awil ahkam. Artinya bagaimana memahami kandungan surat ad-duha untuk kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian. Maksud diterapkan bukan persoalan-persoalan berkaitan dengan ibadah sosial keseharian kita saja, tetapi yang terpenting semuanya adalah diamalkan, dipraktekkan dalam keseharian kita terkait dengan akidah. Fikih artinya memahami. Kebetulan suratnya ad-duha, kita memahami kata ad-duha. Tuh gitu. Ad-duha adalah waktu mulai meningginya matahari sampai gelincir. Itu waktu duha. Yang pertama. Yang kedua, pertanyaan, kenapa Allah bersumpah dengan waktu itu? Kemarin dalam tafsir sudah kita baca, waktu itu adalah waktu menggeliatnya aktivitas hidup ini, siapapun juga. Apalagi sekarang sedang kita rasakan, sedang menggeliat, yaitu waktu duha. Sekarang menggeliat dan geliat aktivitas kita pada waktu duha justru bersama surat ad-duha itu sendiri. Mudah-mudahan ya, kita berharap Allah terus memberikan keberkahan dengan surat ad-duha ini. Yang berikutnya, Allah memang bersumpah dengan menyebut potongan waktu yang disebut duha. Tapi dalam balaghah itu semua waktu. Ketika Allah bersumpah demi malam, bukan malam saja, semua waktu. Demi siang, semua waktu. Demi waktu asar, semua waktu. Kalau balaghah bilang majaz mursal alaqah juz'iyah. Oleh karena itu, tidak ada sepotong waktu pun yang pertama harus menjadi bagian ibadah. Yang kedua, tidak ada sepotong waktu pun yang harus terbuang begitu saja, tanpa nilai ibadah atau aktivitas ibadah. Yang ketiga, sekecil apapun waktu yang diberikan, tak ternilai harganya. Iya. Sehingga Allah menceritakan dalam surat yang lain, ayat yang lain, seandainya aku diberi kesempatan kembali hidup di dunia barang semenit, tuh gitu, orang semenit.
Itu apa itu? Waktu, gitu kurang lebih. Maka aku akan sedekahkan semua hartaku. Iya. Baik, kita mulai. Dallatil ayat ala ma ya'ti. Ayat-ayat surat Ad-Duha memberikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, aqsamallahu bid-duha. Allah bersumpah dengan menyebut waktu duha. Apa maksudnya? Ay bin nahar. Dengan siang seluruhnya. Wabil lail. Allah bersumpah juga dengan menyebut lail, malam. Iza sakana. Apabila telah tenang, telah senyap. Siapa yang bikin senyap? Siapa yang bikin tenang? Itu malam. Disebut malam, tapi semua yang ada di malam, utamanya kita, tenang. Baru beranjak terbenam matahari, bagian dari sunnatullah, semuanya pada pulang. Binatang buas pulang ke kandangnya gitu kurang lebih. Semua, iya. Ala annahu ma taraka nabiyahu. Dia menyebut waktu duha, waktu malam. Lalu isi berita yang diawali sumpahnya yaitu bahwa dia sekali-kali tidak pernah akan meninggalkan nabinya. Wa ma abghadahu. Tidak pernah juga memarahinya. Munzu ahabbahu. Sejak dia mencintainya. Bantahan terhadap tuduhan orang-orang musyrikin Mekah karena tertundanya wahyu. Ada tenggang antara ya 15 hari, 16 hari, 40 hari. Ada yang bilang begitu. Mereka tahu. Lalu gembira, rasain, ditinggalin Tuhannya. Bahkan istrinya Abu Lahab bilang, rasain Muhammad ditinggalin sama setannya. Setan artinya pemimpin yang selalu membimbing. Gitu. Qala Ibnu Juraih. Ibnu Juraih berkata, ihtabasa anhul wahyu isnai asyara yauman. Ihtabasa tertahan wahyu selama 12 hari. Waqala Ibnu Abbas berkata, khamsata asyara yauman. 15 hari. Waqila khamsat wa ishrina yauman. Ada juga berpendapat 25 hari. Waqala Muqatil, menurut Imam Muqatil, arba'ina yauman. 40 hari. Qala Ar-Razi, Imam Ar-Razi dalam tafsirnya berkata, hazihil waqi'ah tadullu ala annal Qur'an min indillah. Peristiwa ini menunjukkan dengan amat sangat tegas bahwa Al-Quran benar adanya dari sisi Allah, bukan dari Muhammad. Kita ada di perantauan, belajar di pesantren kah, di luar negeri kah, masih bergantung kehidupan dengan kiriman. Halo, Ustaz? Namanya terpotong. Bagaimana Bu Tati? Apa bisa dengar suara Ustaz? Oh, enggak, saya enggak dengar suara. Ya, hanya suara Ustaz Jamal aja. Ini saya sampaikan nih. Ustaz, jaringannya enggak bagus Ustaz ini namanya. Tes. Enggak ada. Iya, terputus-putus.
poin 1 tuh. Iya, iya. Kalau Imam Ar-Razi ini mufassir, kenal tafsir Ar-Razi. Kata dia, keterputusan wahyu, tidak turun wahyu, itu menunjukkan bukti kuat bahwa Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad. Gitu. Nggak bisa dibantah. Apalagi dalil itu kita pakai justru dari tuduhan mereka. Mereka menuduh rasain nggak turun wahyu lagi. Tuh. Itu udah menunjukkan Al-Quran dari sisi Allah. Itu. Laukana min indihi lamam tanak. Sebab kalau Al-Quran dari Nabi sendiri, kata-kata Nabi, tentu nggak mengalami keterputusan dong. Gitu. Ya, tafsir Ar-Razi. Selesai. Nomor 2. Basyarallahu nabiyahu bibisyaratain azimatain. Dalam surat Ad-Duh 2. Kabar gembira. Pertama la ahwalahul atiyah khairan, bahwa Allah menjadikan keadaan Nabi yang akan datang, yakni di akhirat, khairan, lebih bagus, minal madiyah, dari yang lalu. Udah kebayang? Nabi ketika di dunia mengemban amanah sebagai Nabi, menyampaikan dakwah, kan luar biasa menderita. Apalagi kemenderitaan itu karena terputusnya wahyu dalam tanda petik. Terus turun Ad-Duha. Maka di dalamnya menyertakan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Seolah ini nggak apa-apa, timbang sedih segitu mah di dunia. Nanti di akhirat jauh lebih bagus, nggak ada kesedihan. Nah, kalau itu kepada Nabi, kita bertanya, apa hanya kepada Nabi kegembiraan atau berita gembira itu? Tidak dong. Secara umum siapa saja. Dan memang secara umum bahwa sifat akhirat bagi orang beriman adalah balasan kebaikan atas amalnya di dunia. Maka bagi orang beriman semua keadaan akhirat jauh lebih bagus. Apalagi kalau dilihat ayat-ayat yang menginformasikan bagaimana kehidupan surga, kan jauh lebih bagus. Gitu. Terus wa wa'ada, dan Allah berjanji bi annahu sayaziduhu kulla yaumin izzan ila izzin. Berjanji kepada Nabi bahwa dia, Allah, akan senantiasa menambahkan kemuliaan dari hari ke hari. Tambah mulia Nabi. Udah kebayang itu. Kemuliaan bukan menurut kacamata kita, kacamata Allah. Seorang da'i sekelas Habib Rizik umpamanya, sama sekali penjara itu bukan sebuah kehinaan. Ya tidak? Maka dengan dia masuknya penjara, tetap dakwah terhenti atau tidak? Tidak. Itu kemuliaan lain yang Allah berikan, yang ada di penjara, gitu kurang lebih. Kalau nggak masuk penjara, itu nggak pada tahu tentang Islam para
residivis narkoba. Itulah kurang lebih yang bisa kita pahami. Sayaziduhu kulla yaumin aizan ila aizin, dimuliakan. Apa maknanya? Bukan Nabi, bukan si A, si B, si C saja. Siapapun yang mengemban dakwah dari satu hari ke hari lain akan ditambahkan kemuliaannya. Kemuliaan yang paling real adalah dalam batin dia merasakan tambah dekatnya kepada Allah. Itu kemuliaan hakiki. Wa ja'ala ma indahu fil akhirah hina marja'ihi ilaihi. Dan kemudian Allah tambahkan lagi di sisinya, yaitu saat di akhirat, ketika dia pulang ke akhirat kepada Allah. Khairan lahu, jauh lebih bagus, mimma ajjalahu minal karama fid dunya, ketimbang kemuliaan yang dia peroleh di dunia. Makanya nanti ayatnya bunyi walal akhiratu khairul laka minal ula. Tuh pakai taukid, lal akhirah khairul laka minal ula. Gitu. Wasaniyah itu ya. Annahu sayu'tihi ghayata ma yatamannahu. Dan yang kedua, kebaikan yang jauh lebih hebat ketimbang di dunia, Allah akan memberikan ghayah, puncak apa yang diinginkannya, maya tamannahu. Saya izin sebentar, ini anak-anak. Annahu sayu'tihi, bahwa Allah akan memberinya ghayat, puncak, ma yatamannahu, yang diinginkan, wa yartadihi, yang disenangi, diridhoi, fid dunya, di dunia. Nabi dalam konteks dakwah ada cita-cita yang tinggi dan luar biasa, yaitu menang. Maka nanti di akhirat akan diberikan balasan cita-cita itu. Bahkan bukan cuma di akhirat sebagai balasan, di dunia juga dia orang yang paling disenangi. Lalu cita-citanya juga dicapaikan. Apa itu bin nasri? Menang. Wat tafawuqi, unggul. Wa ghalabati dinihi alal adyan kulliha, dan dominasi agamanya terhadap agama-agama yang lain. Itu yang sering kita ucapkan dalam baca hamdalah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih. Itu mengalahkan semua agama. Oke. Wa fil akhirati bisawab. Lalu di akhirat ditambahkan lagi berupa pahala. Wal haud, haud telaga yang tak diberikan kepada para nabi lain kecuali kepada dia sebagai anugerah besar. Apalagi wasyafa'ah, ya, otoritas untuk bisa memberi syafaat kepada hambanya. Kemarin kita ketemu hadis dalam rangka menjelaskan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha.
Rasul Nabi Muhammad senyum dengar ayat itu. Akhirnya dia berkata, hadisnya lupa dikit, tetapi isinya kurang lebih begini. Sejak aku mendengar ayat itu, maka tidak boleh ada satu dari umatku yang tidak masuk surga. Oh gitu. Ya, kita ingat itu saja dan terus menambah kedekatan, insya Allah husnul khatimah. Gitu kurang lebih. Rawal Khatib annahu, oh ini dia nih. Rawal Khatib annahu sallallahu alaihi wasallam. Al-Khatib, seseorang bernama Al-Khatib, dia meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, lamma nazalat hazihil ayah, ketika turun ayat yang berbunyi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, qala, Nabi bersabda, izan la arda, aku tak rela, wa wahidun min ummati finnar, ada satu dari umatku masuk neraka. Nah, kayak apa itu realnya gitu kurang lebih. Maka diberi otoritas untuk memberi syafaat. Beri syafaat, maka diangkat. Kalau sudah terlanjur di neraka, umpamanya diangkat gitu. Nah, dia memberi syafaat. Oke, wal khulasah ayat wala saufa yu'tika dan seterusnya. Kesimpulannya ayat yang berbunyi wala saufa yu'tika iddah karimah syamilah lima a'tahullahu azza wa jalla fid dunya. Wala saufa yu'tika, pasti nanti akan aku berikan kepada engkau. Apa maksudnya? Yu'ti kan ada maf'ulnya 2. Baru 1 yu'tika. Ka itu maf'ul awal. 2-nya enggak disebut. Mufasir menjelaskan berbagai macam tuh iddat karimah, berbagai macam kemuliaan, syamilah yang menyeluruh, berupa pemberian Allah di dunia, juga. Apaan itu? Min kamalin nafsi, kesempurnaan jiwa, sempurna, sabarnya, taatnya, tobatnya, semangat dakwahnya, itu kamalun nafs. Wa ulumil awwalin wal akhirin, ilmu orang terdahulu dan orang yang kemudian. Paham maksudnya? Itu terkemas ada di dalam Al-Quran. Sudah kebayang itu? Ada serombongan pendeta Najran di Yaman sengaja mendatangi Nabi di Madinah untuk berdebat terkait dengan ketuhanan Nabi Isa. Tentang Nabi Isa, Nabi Muhammad mana tahu. Dia nggak sekolah. Nabi Isa itu hidup 500 tahun sebelum dia lahir. Itu pendeta jauh lebih tahu. Terus debat. Nah, turun surat Ali Imran. Cerita tuntas kepada Nabi tentang Nabi Isa, berdebat, ditunjukkan kebenaran apa adanya tentang Nabi Isa. Nabi Isa manusia biasa, bukan Tuhan. Diharapkan mereka percaya. Tapi dalam konteks ini, itu kan ilmu-ilmu orang dahulu. Dia belum tahu. Itu dia kesempurnaan jiwa yang Allah berikan. Belum lagi yang lain, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Adam. Kesimpulannya semua yang ada di Al-Quran. Maka ketika Aisyah ditanya, akhlak Nabi apa itu? Al-Quran. Al-Quran berbagai macam. Isinya umat terdahulu, kisah umat terdahulu, para nabi. Tentang Korun Nabi tahu. Tentang Fir'aun, dia tahu. Tentang yang akan datang dimaksud,
Bukan cuma di dunia, tapi di barzakh dia tahu. Akan datang di akhirat, dia tahu. Apalagi dia udah menjelajah ketika diberi kemuliaan dengan Isra Mi'raj. Itu dia yang dimaksud min kamalin nafsi wa ulumil awwalin wal akhirin. Apalagi wa zuhuril amri wa i'la'iddin. Zuhuril amri, zuhur memenangkan. Memenangkan. Amr urusannya. Urusan dakwahnya. Ya, liyuzhiro tuh ada tadi hamdalah yang saya potong, potongannya dibaca. Liyuzhiro din ala dini kullihi. Itu namanya zuhurul amr. Wa i'la'iddin, meninggikan agama. Pakai apa? Bil futuhat, penaklukan. Wantisyari dakwah, tersebarnya dakwah. Fil masyarik wal magharib, timur dan barat. Bahkan ketika cerita tentang silaturahim yang pernah saya ucapkan, silaturahim itu sendi ajaran Islam dalam Al-Quran nomor 2 setelah perintah takwa. Wattaqullah alladzina tasaaluna bihi wal arham, itu silaturahim setelah ittaqullah. Yang kedua ittaqul arham, takdirnya. Apa sebab? Sebab secara sejarah membuktikan bahwa silaturahim yang dibangun oleh Rasulullah antara muhajirin dan ansor, Islam menjadi sampai ke Indonesia, ke pelosok-pelosok, ke seluruh dunia. Di sini disebutkan fil masyarik wal magharib, timur dan barat. Walamma dakhara lahu alaihi salam fil akhirah minal karamat. Nah, ini bacanya bukan lama, tapi 5. Wawunya atof, maktuf alaihnya tuh di awal, baris pertama khulasoh. Iddah karimah syamilah 5. 5 bacanya. Maka di sini juga iddah karimah syamilah 5 dakhara lahu alaihi salam fil akhirah. Kemuliaan itu luar biasa sempurna, tersirat dalam firman-Nya, wala saufa yu'tika, akan diberikan. Bukan cuma di dunia tadi yang disebutkan, tapi juga di akhirat. 5 dakhara lahu, apa yang disiapkan oleh Allah di akhirat nanti. Apa itu? Minal karomat, berupa kemuliaan allati la ya'lamuha illa huwa azza wa jalla. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa warada fi sahihi Muslim, ditemukan dalam Sahih Muslim, an Abdullah bin Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Amr bin As. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi azza wa jalla fi Ibrahim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat terkait Ibrahim. Apa itu bunyinya? Rabbi, wahai Tuhanku. Innahunna, sesungguhnya mereka. Mereka itu berhala-berhala. At-tamasil. Adlalna, menyesatkan. Kasiram minan nas, banyak orang. Menyesatkan banyak orang. Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang ikut kepadaku, berarti dia adalah bagian dariku. Kata Ibrahim alaihi salam yang direkam di dalam ayatnya di Al-Quran dan Nabi baca. Terus Nabi baca juga
qaula Isa alaihissalam. Apa kata Isa? In tu'azibhum fa innahum ibaduk. Kalau kau siksa mereka, sesungguhnya mereka itu adalah hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau ampuni mereka, wa innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau maha gagah, ngampunin mah kecil, gitu kurang lebih. Hakim, maha bijak. Engkau tahu persis sebaiknya diampunin apa enggak, gitu kurang lebih. Surat Al-Maidah ayat 118. Nabi baca itu. Farafa'a yadaihi. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya, waqala, dan berdoa. Allahumma, ya Allah, ummati, ummati. Tuh, paham? Ummati, ummati. Umatku ya Allah. Umatku ya Allah. Nabi Ibrahim mendoakan umatnya. Nabi Isa mendoakan umatnya. Giliran dia terus berdoa, ummati, ummati. Berikutnya. Wabaka, nangis dia. Nangis, mikirkan umatnya. Mikirkan kita. Fa'atahu Jibril alaihi salatu wassalam. Datang Jibril. Jibril datang, nggak kemauannya, emang disuruh oleh Allah. Ya. Fasa'alah. Jibril nanya. Fa'akhbarahu sallallahu alaihi wasallam bima qala. Kemudian Nabi menjawab, memberi informasi apa yang dia katakan. Wa huwa a'lamu, padahal Jibril juga tahu. Faqala Allah, terus Allah bilang kepada Jibril, ya Jibril, idhab ila Muhammad. Pergi sana ke Muhammad, kata Allah kepada Jibril. Faqala, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Jibril berkata atas perintah Allah, inna, sesungguhnya kami akan meridhoi engkau, nurdika, fi ummatika, terkait dengan umat engkau. Wala nasu'uka, kami tidak berbuat buruk sedikit pun kepada engkau. Itu dia makna terkandung dalam wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nomor 3. Tinggal kita mengamalkan. Terus tambah dekat dengan Allah. Ya Allah, bagaimana saya harus berterima kasih atas nikmat yang luar biasa Kau berikan. Dari hari ke hari. Sekarang udah usia 80, 70. 3. Addadallahu ta'ala ni'amahu wa minanahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah menghitung-hitung nikmatnya dan karunia-Nya, nikmat juga siminan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zakara minha fis surah, dan dalam surat ini diantaranya Allah sebutkan salasan, ada 3. Nikmatnya banyak sekali. Dalam surat ini 3 nikmatnya. Nanti kita coba, kita juga termasuk apa enggak gitu. Apa itu hiyal iwa ba'dal yatmi? Iwa artinya perlindungan. Fa'awa, perlindungan. Awa yu'awi iwa. Perlindungan ba'dal yatmi, setelah yatim. Yatim sendirian. Emang arti harfiahnya itu. Ayahnya udah meninggal duluan. Terus lahir. Terus ibunya. Nah, sendirian banget.
Apalagi kondisi zaman pada saat itu, ya nggak kenal kasih sayang kepada yatim, dilindungi. Ya, bagaimana bentuk perlindungannya? Itu dirawat oleh kakeknya. Kakeknya meninggal, dilindungi oleh pamannya Abu Thalib. Semua itu musyrikin Mekah, kafir Quraisy menjadi terhalang untuk memusuhi Nabi karena dilindungi. Itu dia. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Terus apa sih itu yang fa'awa itu? Amal ya, bukan itu. Yang kedua, wal huda ba'dal ghaflah. Ini wa wajadaka dolan fahada. Kemudian nikmat yang kedua dalam surat ini yaitu berupa petunjuk, petunjuk bimbingan. Tersesat di jalan, saya mau ke rumah Pak Jamal. Terus saya itu pakai Google Map. Tuh, terbimbing apa enggak? Gitu kurang lebih. Tuh, terbimbing. Ba'dal ghaflah. Ghaflah artinya lalai. Lalai artinya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena terputus tadi. Udah katakan 40 hari nggak turun ayat. Dan yang ketiga wal ighna ba'dal fakri. Miskin. Terus dilindungi oleh Allah dengan kaya. Yaitu menjalani bisnis Khadijah. Untung besar sekali. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Selesai kali. Oh, ini dia dijelaskan. Amal iwa, adapun iwa perlindungan. Faqad takaffalahu ba'da mauti abihi wa ummihi jadduhu Abdul Muttalib. Dia dirawat, diurus, ya, diasuh setelah kematian ayah dan ibunya oleh kakeknya Abdul Muttalib. Ini memberikan informasi apapun yang terjadi itu nggak lepas dari rencana Allah. Ketika kejadian itu bagi diri kita adalah baik, yakinnya Allah lagi menghendaki baik kepada kita, gitu. Summa ammihi, ammuhu berarti dari jadduhu itu. Summa ammuhu, kemudian pamannya, kakeknya wafat, pamannya Abu Thalib. Fakafalahu, lalu dirawat, diurus, nah, dijamin. Wa azarahu, azaro ditopang, ditunjang, diperkuat dakwahnya oleh Abu Thalib. Ya, kurang apa dibantu? Itu azarahu. Wa dafa'a anhul azza, bahkan dia si Abu Thalib dafa'an, artinya mempertahankan. Mempertahankan apa? Siksa dari musuh-musuhnya. Azza kan artinya menyakiti. Apabila ada orang yang menyakiti, Abu Thalib tampil. Iya. Wa ammal huda fahuwa bayanul Quran wasyara'i. Adapun petunjuk huda, fahada, wa wajadaka dhallan fahada, hada itu yaitu Al-Quran dan syariat. Fahadahullahu ila ahkamil Quran. Kemudian Allah memberi bimbingan, petunjuk kepada hukum-hukum Al-Quran wa syara'i'il Islam dan syariat Islam. Ba'dal jahli, sebelumnya dia nggak tahu. Wal ghafla anha, dia nggak tahu juga, lalai. Walaysa ma'na dhalalah al-kufru. Kan ayatnya berbunyi wa wajadaka dhallan, sesat. Sesat dimaksud bukan kufur. Sesat dimaksud tidak tahu. Kita menuju alamat.
terus nggak tahu, sesat, harusnya belok kanan, belok kiri, itu juga sesat juga. Dan sesatnya luar biasa kalau salah beloknya di jalan tol. Tujuannya mau ke Bogor, salah belok jadi ke Cianjur. Wow, itu dolan. Ya. Walaysa makna dolala al kufru, bukan kufur. Au kaunuhu ala dini qaumihi, atau dia pernah menganut agama kaumnya. Kenapa bukan itu? Sebab logikanya li'annal anbiya, bahwa para nabi maksumun anzalik, itu dijaga ketat dari hal-hal kesesatan seperti itu. Iya, Nabi Ibrahim dijaga ketat. Kaumnya menyembah berhala, orang tuanya bikin berhala. Dia enggak, jaga ketat. Tuh. Nabi Musa itu kaumnya pesihir semua. Dia dijaga, nggak ikut-ikut belajar sihir. Ya, gitu. Sehingga kalau pernah dengar ceramah kayak begitu terjaganya, itu logik dan biasa. Berkaca kepada kebun duren. Di tengahnya tanam rambutan. Apa rambutan jadi berbuah duren? Hah? Mungkin. Jangan kalah sama pohonan. Pohon rambutan. Terus di tengahnya tanam pohon kecapi. Nggak ada kecapi berbuah rambutan. Nggak ikut-ikutan. Rasanya, Ustaz. Tuh sejak. Hah? Rasanya rambutan rasa kecapi. Sejatinya kayak begitu. Itu dia nggak berakal. Sejatinya manusia yang punya akal gitu. Ini enggak, ya. Budaya Eropa luar biasa ditelen. Sekarang udah bergeser ke budaya Cina. Ya dah. Semua ada lampu, apa itu lampu Cina namanya itu? Iya. Hah? Lampion. Oh, lampion. Iya. Aduh, Masya Allah. Di mall-mall itu udah nuansanya nuansa Cina. Ya. Ikut-ikutan. Oke, kita teruskan. Wattafaqa jumhurul ulama, mayoritas ulama sepakat ala annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka farabillahi lahzatan wahidah. Tidak pernah kufur, ingkar, walaupun semenit, sedetik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatul Mu'tazilah berpendapat, berkata, haza ghairu jaiz aqlan. Ini kalau Nabi sampai pernah dolan, sesat dalam artian kufur, tidak menyembah kepada Allah, itu tidak boleh menurut akal. Nggak boleh. Harus dipertahankan. Gitu. Lima fihi minat tanfir. Sebab hal itu membuat orang sekitar, objek dakwah, pengikutnya, tanfir jadi lari. Oh, kemarin Nabi minum. Bukan dalam artian nyembah berhala. Minum saja. Oh, kemarin dia minum. Enggak, dan ikut. Nah, juga nggak jauh beda dengan kita. Ada orang sosok ustadz. Terus mesum. Lari semua. Dan itu diketahui oleh musuhnya. Ya dah. Akhirnya udah direkayasa. Direkayasa, dibikin video mesumnya. Kemajuan teknologi. Tuh. Tapi kan ada Allah gitu. Dia berusaha, kalau bahasa Al-Qur'annya, meniup, mematikan cahaya Islam. Tapi Allah menyempurnakannya. Luar biasa musuh Islam itu ya. Oke. Wa ammal ighna fa huwal imdad bil fadli wal mal war rizqi bit tijarah. Adapun yang dimaksud ighna, membuatnya kaya atau cukup, wa wajada ka dolan fa ailan fa aghna, yaitu imdad. Imdad memberikan,
karunia, harta, rezeki dengan sebab berdagang. Menjalankan dagangan Khadijah radhiyallahu anha. Wa fi zamanir risalah aghnahu bimali Abi Bakar. Itu sebelum risalah. Dia menjalankan bisnisnya Khadijah. Tapi setelah menjadi rasul, dia menjalankan bisnisnya Abu Bakar. Abu Bakar yang kemudian jadi mertuanya. Ya. Summa bimalil ansor ba'dal hijrah. Setelah hijrah ke Madinah, itu harta orang Ansor. Orang Madinah tentunya. Dia dagang, senang sekali orang Ansor. Summa bil ghanimah. Apalagi yang Allah maksud wa wajadaka a'ilan fa'agna, yaitu dengan ghanimah. Ghanimah harta rampasan. Sah, halal. Wal hikmah fi ikhtiyaril yatmilahu. Hikmah Allah menjadikannya yatim, ayya'rifa qadral yatama, agar dia bisa merasakan kayak apa jadi anak yatim. Sehingga nanti ketemu anak yatim dia merasakan. Itu hikmahnya. Wa yaqumu bihaqqihim, kemudian dia memberikan hak mereka anak yatim, wasolahi amrihim, dan kebaikan masa depannya. Maka hadis-hadisnya terkait anak yatim membuktikan dia merasakan betul kayak apa menjadi anak yatim. Summa innal yatma kesendirian kalau orangnya yatim. Wal faqra naqsun fi haqqin nas adatan. Kemudian sesungguhnya yatim, kemiskinan, itu adalah kekurangan. Fi haqqin nas, di kalangan manusia. Adatan. Biasanya, umumnya. Paham maksudnya? Ada strata sosial di tengah masyarakat. Allah tahu betul anak yatim tuh di kelas 2 kan di tengah masyarakat. Itu maksudnya kekurangan kelas 2 kan. Maka ketika Allah bercerita surat An-Nisa ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Terus apa ya? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat berikutnya setelah Allah cerita tentang awal kejadian manusia, ada laki, ada perempuan. Kemudian Allah cerita tentang kelompok manusia yang lain yang dianggap nomor 2, maka diangkat, yaitu tentang anak yatim. Apa itu? Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Baru berikutnya, ya. Ya. Nah, di sini bahasanya innal yatma wal faqra naqsun fi haqqin nas adatan. Kesendirian yatim dan kemiskinan itu dianggap satu kekurangan di kalangan manusia pada umumnya. Falamma sara Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul, wa akramal khalqi, orang yang paling mulia, ma'ahazainil wasfain, di mana dia memiliki 2 sifat kekurangan ini, yaitu yatim dan sendirian, fakir. Kana dzalika qalban lil adah. Itu adalah kondisi terbalik
atau yang membalik kebiasaan. Enggak, orang yatim, orang miskin tidak menjadi orang nomor 2 di tengah masyarakat. Itu Nabi yatim. Dia juga miskin, tapi menjadi orang yang mulia. Itu maksudnya di sini falamma sara Muhammadun alaihi salatu wassalam nabiyyan wa rasulan wa akramal khalqi ma'a hazainil wasfain kana zalika qalban lil adah. Itu adalah qalban, bisa juga diartikan secara politis kudeta terhadap kesan masyarakat. Orang yatim, orang miskin itu nomor 2. Fakana min Suaranya putus-putus ya Ustadz. Itu kata Wahbah Zuhaili termasuk mukjizat. Oleh karena itu bisa mengatakan Suaranya yatim dan atau putus-putus ya ini. Direkam apa enggak ya? ya di record. Kayaknya nih internet. Nah, coba nanti. Ya. Ini udah bagus sekarang. Adaballahu nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mendidik nabinya bi ayyata'amala ma'al khalqi, untuk berinteraksi bersama yang lain, misla muamalatillahi ma'ah, seperti Allah berinteraksi dengannya. Paham maksudnya? Allah berinteraksi dengan Nabi Muhammad itu adalah bentuk pengajaran, pendidikan Allah kepada Nabi. Dijadikan yatim, dijadikan dolan fahada, dijadikan ailan fa'agna. Itu Allah berinteraksi dengan Nabi. Itu bagian dari bentuk pendidikan Allah kepada Nabi, agar Nabi juga bisa menerapkan dalam kehidupannya. Pertama, dia sebagai yatim. Kedua, fakir. Yang ketiga, dolan. Itu 3 itu nikmat yang Allah berikan. Oke. Fa'amarahu bi alla yazlimal yatim. Maka maknanya Allah menyuruh untuk tidak zalim terhadap anak yatim. Wa yadfa'a ilaihi haqqah, menyerahkan hak-haknya. Wa yazkuru annahu kana yatiman mislahu. Oh, bukan yazkur, yuzakir, mengingatkan bahwa dulu dia yatim sama dengan mereka. Gitu. Wa dallatil ayah ala talabil lutfi bil yatim. Ayat itu juga memberikan informasi pelajaran agar dia lembut terhadap anak yatim. Wabirrihi, berbuat baik kepadanya. Wal ihsan ilaihi, sama berbuat baik juga. Hatta qala Qatadah, sehingga Imam Qatadah berkata, kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah Anda terhadap anak yatim seperti bapak yang penuh sayang. Waruya an Abi Hurairah anna rajulan syaka ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah meriwayatkan ada orang mengadu kepada Nabi. Apa isi aduannya? Qaswata qalbi, hatinya keras. Faqala in aradta ayyalina famsah ra'sal yatim wa'at emil miskin. Tuh pesan Nabi, kalau engkau ingin lembut
Tadi kan aku keras hatinya, keras. Famsah kata Rasulullah, usap kepala anak yatim. Wa'at emil miskin, beri makan orang miskin. Pak Jamal kebetulan yatim. Kalau ke rumah Pak Sukoco, nah itu diusap kepalanya, insya Allah Pak Sukoco tambah lembut. Selama ini kelihatan agak keras. Nah, kan Kepalanya keras. diusap-usap kepalanya. Nah ini lagi balaghah. Pertama memahami usap kepalanya. Boleh secara harfiah. Sebab yatim itu kan sebelum usia balik, masih anak-anak. Kalau udah gede mah udah nggak yatim lagi. Satu, apa adanya. Yang kedua, dimaksud usap kepala, di kepala ada otak, ada akal. Jangan sampai dia nggak kenal Allah. Itu. Apa maknanya? Nah, sisi pendidikan. Pendidikan kan kalau sekolah harus pakai seragam. Oh, bajunya. Ya dah, berangkat ke sekolah kan harus punya sarapan. Oh, makannya. Jadi kesimpulannya, wamsah ra'sal yatim tuh majaz mursal. Halakohnya iktibar bukan juz'iyah yang disebut kepala, tapi semuanya. Semuanya diusap, kantongnya diusap. Ya dah? Terus dapurnya diusap. Pak kedengar itu Pak Jamal dengar apa nggak ngusap dapur bisa? Oh, bisa Ustaz. Ajwat aja bisa. Oke, wa fi sahih alladzi rawahul Bukhari. Dalam kitab sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ahmad dan selainnya dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya qala, Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatim lahu aw li ghairihi kahatain. Aku bersama yang merawat anak yatim. Baik anak yatimnya itu punya dia, lahu. Paham maksudnya? Masih saudaranya. Aw li ghairihi, atau anak orang lain. Kayak apa kahata ini? Seperti dua ini. Wa asyara bisababa wal wusta. Dia memberi isyarat dengan jari tengah dan jari telunjuk. Paham insyaallah begini. Kayak begini aku nanti di surga. Wa nahallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Allah melarang. Melarang apa? An zajris sa'il. Menggertak, gentak, menghardik tukang minta-minta. Wa an ighlazil qaulahu, bersuara keras. Goliz berat, keras. Gertak pada orang yang minta-minta. Wa amarahu bi ayyaruddahu, dan dia Allah menyuruhnya ayyaruddahu, menolaknya, bi bazlin yasir, dengan memberi sedikit. Di rumah, assalamualaikum. Biasa kita kenal dia tukang minta-minta. Pertama jangan menghardik. Yang kedua, kalau memang mau menghardik sedikit sambil memberi. Auradin jamil, atau menolak dengan baik. Maaf Bapak, sedang kosong. Maaf Bapak, besok kesini lagi. Umpamanya. Pokoknya teknis, pokoknya radin jamil dengan baik. Wa ayyatazakkara faqrahu, dan saat itu hendaknya dia ingat bahwa dia juga dulu pernah fakir.
Ruwiya an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, la yamna'anna ahadukumus sa'il. Jangan, nah itu taukid. Jangan ada salah seorang kalian yang menolak orang yang minta-minta. Wa ayyu'tihi iza sa'ala. Sebaiknya dia memberi kalau dia meminta. Walau ra'a fi yadihi qalbain, meskipun dia atau kita melihat dia pakai gelang. Lihat dia pakai gelang. Qalb artinya asiwar, gelang atau kalung. Min zahab, dari emas. Yang minta-minta pakai gelang. Itu Pak Jamal, kamu minta-minta di perapatan lampu merah, kalau di rumahnya mah itu gedung, rumah gedung punya, kan di sana no, entah di Jawa Tengah atau di Jawa Timur. Katanya dari mulut ke mulut. Dulu 10 tahun yang lalu tuh di perapatan Gaplek rumah saya banyak gitu. Diperhatikan. Terus di Gaplek itu ada warung Padang sederhana. Dia kalau makan siangnya di situ. Warung Padang. Ya. Sementara Pak Jamal di warteg umpamanya gitu. Dan ada fenomena itu dia habis minta-minta, banyak yang menganalisis per 5 menit itu 10.000. Bab di sana 2.000, 2.000, 2.000. Lalu dia operasi sekian. Makanya dikalkulasi lebih tinggi dari PNS. Di tempat yang sama ada tukang rokok asongan. Kagak ada yang beli rokok. Akhirnya ngobrol-ngobrol, kamu sehari dapat berapa sih? Itu tukang rokok jadi pindah profesi. Ganti baju yang compang-camping. Ya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan. Nabi bersabda juga, ruddus sa'il bi bazlin yasir. Ruddu, tolaklah. Orang mau minta-minta itu dengan memberi sedikit. Auradin jamil, atau ya dengan sopan, itu jamil. Berikutnya. Ini fa innahu ya'tikum min man laisa minal insi wala minal jinni. Kalau bersikap kayak begitu sesuai yang dihadiskan, kata Nabi, sesungguhnya akan datang kepada kalian bukan jenis manusia, bukan jenis jin. Yanzuru, dia melihat. Kaifa sani'ukum fima khawwalakumullah. Bagaimana kalian bersikap, soni berbuat sama. Fima terhadap yang Allah berikan kepada kalian. Tafsir Al-Qurtubi. Paham insya Allah. Nanti kalau nggak paham boleh ditanya. Wa amarallahu ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam bisyukri ni'matillah alaihi. Dalam surat ini juga Allah menyuruh kita untuk berterima kasih atas nikmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad maksudnya. Apa itu an-nubuwah war risalah? Nubuwah risalah itu nikmat, maka dia harus bersyukur. Wa inzal Qur'an al-Karim, nikmat berikutnya Al-Qur'an. Wa yakunu syukru, maka syukur terhadap nikmat itu yaitu nasyri ma'an amallahu alaihi, menyebarkan isi ajaran Al-Qur'an. Wa tahaddus bi ni'amillah, dan tahadus ya bercerita yang kemarin udah dibahas atas nikmat Allah. Wal i'tiraf biha, dan mengakui itu sebagai nikmat. Syukrun laha, merupakan bentuk syukur.
Wa yulahaz annahu ta'ala, diamati bahwa Allah Ta'ala nahahu an syai'ain, melarang dua, wa amarahu biwahidin, menyuruh satu. Nahahu an qahril yatim, melarang menghardik anak yatim. Jazaan limaan amabihi alaihi, sebagai balasan atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Fi apa itu? Fi Qaulihi. fi qaulihi alam yajidka yatiman fa'awa. Ayatnya yang berbunyi, bukankah aku dapati engkau sendirian, maka aku beri perlindungan. Wa nahahu an nahris sa'il, Allah melarang menolak tukang minta-minta. Fi muqabalati qaulihi, seiring atau sejalan dengan firman-Nya, wa wajadaka ailan fa'aghna. Dia dapati engkau miskin lalu dia cukupkan. Udah paham nggak ini? Ayatnya berbunyi begini. Ammal yatima fala takhar. Itu terhadap dirinya. Dia yatim. Maka larangan saat dia menjadi yatim terhadap anak yatim, la takhar. Ammasaila falatanhar. Maka itu larangan. Saat dia berhadapan dengan orang minta-minta juga maknanya falatanhar. Itu sama dengan wawajadaka ailan fa'aghna. Bukankah seolah begitu? Bukankah Allah mendapati engkau miskin agna lalu diperkayakan? Engkau dapati sekarang di rumah orang miskin minta-minta, kayakan dia gitu kurang lebih. Wa amarahu bitahdisi ni'mati. Nah, satu perintah yaitu membicarakan hadis nikmat Tuhannya. Wa huwa fi muqabalati qaulihi wa wajadaka dhallan fahada. Nah, itu berhadapan muqabalah, seiring boleh dengan ayatnya yang berbunyi wa wajadaka dhallan fahada. Iya. Qala ulama al-muhaqqiqun, para ulama berkata at-tahdis bi ni'amillahi ta'ala jaiz mutlaqan. Bercerita tentang nikmat Allah kepadanya itu boleh. Mutlak, boleh. Bal mandub ilaihi, bahkan disunahkan. Dengan catatan idza kanal ghardu ayyaqtadiya bihi khairu. Dengan catatan agar orang lain bisa menirunya, mengikutinya, yaitu dapat nikmat, dia bersyukur. Au ayyashi asyukru rabbihi bilisanihi, atau dengan catatan dengan dia cerita akan nikmat yang Allah berikan kepadanya, berharap rasa syukurnya menjadi tersebar lewat lidahnya. Wa idza lam ya'man ala nafsihil fitnah, tapi kalau tidak aman akan munculnya fitnah, wal ijab dan ujub fasatru afdal, maka diam-diam itu lebih afdal. Itu dulu yang pernah ditanya. Wa innama akharat tahdis taqdiman limaslahatil makhluqat ala haqqillah. Adapun Allah mengakhirkan dalam ayatnya at-tahdis, bicara tentang nikmat, cerita tentang nikmat, kan di ayat terakhir tuh, amma binikmati rabbika fahadis, itu diakhirkan. Kenapa? Takdiman lebih mengedepankan maslahat makhluknya terhadap hak Allah.
Li'anallaha ghani. Sebab Allah itu kaya. Wa humul muhtajun. Sementara kita ini yang butuh. Jadi kata kuncinya di sini takdiman, mendahulukan kemaslahatan makhluk ketimbang kemaslahatan Allah atau hak Allah. Ini ilustrasinya. Lagi sholat sunat di masjid, tahiyat masjid. Kebetulan kiri kanan masjid dindingnya kaca. Maka saat sholat kita melihat apa yang terjadi di luar masjid. Sholat itu sendiri adalah menunaikan hak Allah. Allah kan haknya disembah. Kita sembah. Lagi Allahu Akbar tengah sholat, ada kelihatan di luar kaca masjid orang buta. Kalau nggak ditolong kecebur dia ke sumur. Tuh, tinggalkan masjid. Sholat putuskan. Terus segera itu selamatkan orang buta. Ilustrasi saja. Maka di sini ditemukan amma binikmati rabbika fahadis, bersyukur, bercerita tentang nikmat Allah kepada orang lain, itu dibelakangkan takhir. Kenapa? Lebih mengedepankan kemaslahatan makhluk ketimbang hak Allah. Sebab Allah Maha Kaya, nggak disembah juga ekstrinya begitu, dia tetap Allah. Sementara kita manusia itu membutuhkan. Itu maksudnya. Walihaza radiyali nafsihi bil qauli faqat. Oleh karena itu Allah cukup redho walaupun hanya dengan kata-kata. Ya, Pak hadis tadi. Ya, amma binikmati rabbika fa. Ini dikit lagi nih. Waruya an Syafi'i annahu ra'at takbir sunnah fi khatimati wadduha ila akhiril Quran. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa membaca Allahu Akbar takbir di akhir setiap surat, di akhir ad-duha sampai akhir Al-Quran itu sunnah. Paham maksudnya? Kita lagi tadarus, kita lagi khatam Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kan begitu tuh biasa. Kalau lagi zikir. Baru qul a'udzu birabbin nas, selesai. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus tuh kata Imam Syafi'i sunnah. Bukan cuma akhir surat duha saja, akan tetapi juga semua Al-Quran. Li'annahu hinan qata'al wahyu kama taqaddama. Sebab ketika terputusnya wahyu, seperti dalam kasus surat Ad-Duha ini, wa unzilatis surah, kemudian surat itu diturunkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, Allahu Akbar. Tasdiqan lima atta bihil Quran. Sebagai membenarkan turunnya Al-Quran. Wahadat takbir laisa bi Quran. Takbir ini bukan termasuk Quran. Li'annahu lam yankul kal Quran naklan mutawatiran. Sebab tidak dinukil seperti halnya dinukil Al-Quran secara mutawatir bisurah wa ayah wa huruf. Duna ziyadah wala nuqsan. Kalau dibaca tidak menambahkan, kalau tidak dibaca tidak mengurangi. Waqala ulama la naqul, ulama berkata kami tidak berpendapat, berkata innahu la budda liman khatama ayyaf'ala. Siapa yang mengkhatamkan Al-Quran harus mengatakan Allahu Akbar, tidak. Walakinnahu man fa'ala faqad ahsan. Tapi kalau yang melakukan itu bagus. Wa man taraka fala. Berikutnya wa man taraka fala haraj. Kalau nggak baca itu nggak apa-apa. Walafzu takbir imma bi ayaqul. Lafaz takbir itu sendiri bisa Allahu Akbar.
atau la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu a'lam bishawab. Habis kayaknya nih. Ya, habis Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Baik, terima kasih Ustaz atas kajiannya pada pagi hari ini. Bagi Bapak dan Ibu yang bertanya terkait tema kita, dipersilakan. Silakan, kita masih ada waktu sekitar 10 menitan. Baik, silakan kita tunggu. Ya, Bu Hilwani ini kayaknya. Halo, Bu Hilwani, silakan Ya, terkait dengan wa masaila fala tanhar, kan jadi fenomena benar nih Ustadz di Benar. Ustadz. Itu pengamen itu maghrib itu Ustadz, mereka ngamen tuh maghrib Ustadz. Kalau kita sih besok kebiasaan lagi datang lagi Ustadz. Jadi gimana tuh Ustadz? Iya. Kita Iya. Maka bisa jadi jawaban berbeda antara si A sama si B. Satu bilang, ngapain ntar kebiasaan. Satu bilang lah, dia kan pengen makan, nyari makan. Maka posisi kita mungkin hadis Nabi. Istafti qalbak. Minta fatwa sama hatimu. Iya. Terus ditambahin lagi. Yang diminta oleh kita amal. Balasan itu oleh Allah. Maka berusaha pada posisi yang mendorong kita. Yaitu iya dia kan cari makan, itu bukan maunya dia. Silahkan. Yang satunya lagi, apaan itu negara itu abai. Seharusnya tanggungan negara. Ya silahkan masing-masing deh tuh Bu. Ya. Jadi Ibu nanya, ya saya nanya lagi, menurut Ibu bagaimana? Kasih apa enggak? karena itu Ustadz udah Iya, beda-beda respon. Bahkan ada orang tertentu yang kangen sama yang begitu. Iya. Saking kangennya, umpamanya itu perapatan lampu merah emang tempat dia lewat kalau aktivitas. Dia udah iktikaf. Kasih 500, dulu ada pecahan 500.000. Sekali waktu emang besok dia nggak lewat situ, lagi mau nginep. Orangnya itu juga. Dia dikasih aja 1.000. Ini sekaliannya buat besok. Umpamanya begitu. Tuh, kan apa? Sebab besok dia nggak lewat situ. Nginep Pondok Gede. Sekalian buat besok. nginepnya 3 hari 2.000. Ya, jadi kembali ke kita semua. Iya. Kata Bu Hilwani datangnya maghrib Ustaz. Terus ya, dia bilang ini yang bikin beberapa kali kita kasih. Nah, itu setiap maghrib tetap datang lagi Ustaz gitu beberapa hari kemudian. Nah, ya terus apalagi kalau pakai kacamata sufi, dia datang itu bukan nggak lepas dari skenario Allah. Bisa jadi Allah menghendaki kepada si tuan rumah agar dia bisa diajak sholat maghrib. Jamaah lah kagak diajak-ajak. kalian makan. Tapi besok dia datang lagi. Entah diajak apa enggak, kata Allah gitu kurang lebih. Jadi caranya supaya nggak datang lagi, ajak aja sholat maghrib Bu. Jadi kan dia terus kagok, wah datang ke situ lagi diajak sholat dong gitu. Kalau Pak Sukoco emang nggak kawisan akal dia banyak akal. Jadi ngajak sholat maghrib maksudnya supaya besok kagak datang lagi gitu maksudnya bukan? Iya. Iya bener. Ayo masuk dulu ya. Sholat maghrib dulu, ntar saya kasih umpamanya.
ngacir dia langsung. Ah. Jadi minta. Acir dia. Jadi apa yang dirasakan oleh ibu sama saya juga. Apalagi itu ondel-ondel. Iya. Tiap jam 4:30 lewat di gang gunjrang. Wah, aduh. Kesel banget. Udah, saya tutup aja pintu. Apalagi lagi musim COVID kenceng. Coba, waduh. COVID kenceng. Ya namanya juga Manusia. manusia. Ada topeng monyet lagi gitu. Iya, Ustaz. Aduh, ampun deh. Iya nih. Belum monyetnya kagak dijaga, itu ada anak orang diseret-seret. Seret-seret topeng monyet. Aduh. Iya, Ibu. Baik, yang lainnya silakan. Makasih. Bu Anissa 1 menit, kalau tidak ada kita cukup. Apa? Ada, kalau nggak ada yang lain saya. Ini berarti yang lain ini, lain dari yang lain maksudnya. Ya, Ustaz. Jadi Iya. bagi saya suratul Duha ini istimewa. Jadi pertama tadi dalam tafsir kan, kenapa duha? Ya karena itu waktu saat manusia menggeliat untuk beraktivitas. Terus yang kedua, bagi saya itu ya seperti yang saya bilang hari itu, bahwa pada saat duha itulah sinar matahari itu sinar yang menyehatkan. Jadi kan beda-beda waktu di masa duha sampai tengah hari itu beda-beda manfaatnya kepada badan kita. Nah, itu kalau mufasir modern barangkali ya ada ke sana, cuma mufasir modern belum ada kayaknya. Itu pertama, Ustaz. Yang kedua, itu keterlambatan suratul Duha ini kepada Rasulullah rupanya mengandung hikmah tadi itu ya. Seperti bahwa Al-Quran itu memang datangnya dari Allah, bukan bikinan Rasulullah. Nah, itulah sama seperti misalnya waktu Nabi lupa rakaat sholat, itu bukannya karena memang lupa, tapi itu ada hikmah juga bahwa itu menjadi dalil gitu kira-kira. Nah, yang kedua ini secara subjektif duha ini bersesuaian dengan perjalanan hidup saya. Jadi bapak-bapak mungkin ibu-ibu nggak ada yang pernah jadi anak yatim ya. Kalau saya itu sejak umur 10 tahun itu sudah yatim, ditinggal oleh bapak saya waktu kelas 3 SR, dulu kan SR. Jadi menyelesaikan SR, kemudian alhamdulillah bisa lepas SMP. Nah, tapi setelah itu ya berusaha untuk cari sekolah yang ada ikatan dinas. Dulu kan ada setingkat SMP itu ada SGB yang ikatan dinas ya, guru. Ya, SGB, sekolah guru B. Dan saya setelah SMP itu cari-cari itu ikatan dinas. Mula-mula ya saya di Mojokerto, itu ke Surabaya. Nah, cari sana, cari sini, cari sana, cari sini, akhirnya dapatlah di Gresik sana. Itu sekolahan punya semen Gresik. Alhamdulillah itu bukannya ikatan dinas tapi tidak bayar dan malah diberi buku-buku gitu sama buku tulis sama potlot pensil. Alhamdulillah, jadi itu nampaknya pemeliharaan Allah kepada diri saya itu, termasuk salah satunya mempermudah mencari sekolah. Nah, kemudian lepas dari situ masih harus cari kerja kan, namanya juga anak yatim. Nah, cari kerja alhamdulillah juga dimudahkan. Tes di suatu perusahaan, alhamdulillah dimudahkan, gampang. Kemudian dapat ini, selain itu dapat apalagi dapat beasiswa, jadi wajib belajar gitu. Dan kemudian sudah kerja, sudah dapat lah itu ya, alhamdulillah itu
nampaknya pemeliharaan anak yatim seperti yang disebut dalam surat Duha kepada diri saya itu berjalan itu. Nah, Allah setelah Akbar. itu saya dapat kerjaan di Aceh. Nah, di Aceh sana kan itu tempat apa santri itu ya, tempat Ya, di sanalah saya waktu itu intens dapat pelajaran agama sedikit-sedikit gitu. Nah, tapi kemudian belum ini belajar ngaji itu aja masih mengeja-ngeja, belum intens. Jadi ikut jadi ketua ikut jadi pengurus Badan Dakwah Islam di sana. Nah, itu dapatlah bekal dikit-dikit. Kemudian alhamdulillah kok dipindah ke Jakarta. Nah, di Jakarta ternyata dapat bekal-bekal, kemudian ini apa terakhir bisa masuk LBIQ. Nah, dari LBIQ itulah saya dikenalkan dengan membaca Arab gundulnya kan sedikit-sedikit. Yang dulu pening kalau melihat angka ini, angka berapa, angka 1 sampai 10 itu aja angkanya bingung saya. Mana kalau buka kitab atau Al-Quran itu harus ke arah kiri kan. Nah, itu juga kalau dulu pening saya itu. Iya, kalau dulu pening. Nah, alhamdulillah dengan masuk LBIQ sejak tahun 2015 walaupun udah pensiun sekian tahun itu alhamdulillah masih. Mengenai satu lagi tadi itu seperti yang ada hikmah bahwa itu dari masa ke masa, dari saat ke saat itu bertambah baik, itu alhamdulillah terjadi pada diri saya berarti ya. amin. Ya, sampai sekarang pun saya akhirnya dapat guru yang paten kayak Ustadz Satibi ini, alhamdulillah. Lalu Ustadz Jamal. Ya, lalu interaksi dengan anak yatim. Iya. Waktu di sana di Aceh itu dulu saya sudah mulai itu tergerak hati untuk nyumbang ke panti asuhan anak yatim. Sampai di Jakarta tinggal di komplek ini dan tetangga sekitar itu juga banyak anak yatim. Jadi istri saya pernah kepingin memelihara anak yatim. Dipanggillah 2 anak yatim ke rumah seizin mbahnya, itu ada mbahnya waktu itu. Oke, boleh. Noakalnya minta ampun. Rupanya anak yatim itu noakal sekali. Dilarang gini, larang gitu demi kebaikan, tapi dia nggak ngerti. Jadi akhirnya istri saya pening sendiri, akhirnya dilepas lagi, diserahkan ke mbahnya lagi. Jadi cuma disumbang aja, disumbang. Iya. Iya. Jadi Duha ini sepertinya bersesuaian dengan kondisi hidup saya yang sejak yatim dari kecil, kemudian dipelihara, saya berkembang sampai mendapat ilmu agama dari Ustadz Satibi seperti ini. Kita lah Ustadz, jadi ini curhat apa namanya ini ya, alhamdulillah. Iya. Baik, terima kasih Pak. Iya, masih banyak. Testimoni ya, hadis binik mah. Testimoni. Berarti Pak Sukoco yatim juga dulu ya. Sekarang yatim dong Pak. Yatim piatu. Yatim piatu. Baik, alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu jamaah kajian tafsir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga yang membatasi kita. Mari kajian ini kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Ustaz.